الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم في فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman, tentram daripada kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah umat yang dirahmati Allah. Mari khutbah yang singkat ini Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan pada saudara sekalian yang dirahmati Allah, agar kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni dengan menjalankan semua kewajiban yang telah diperintahkannya kepada kita dan menjauhkan diri dari segala hal yang telah dilarang dan diharamkan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, sebelum Ramadan datang, kita selalu merasakan kerinduan yang sangat luar biasa. Setelah dia pergi meninggalkan kita, saatnya kita untuk bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama 1 bulan Ramadan, marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan setelah Ramadan ini pergi di hadapan kita semua. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama di bulan Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput. Hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun bulan yang penuh barokah, bulan penuh ampunan, rahmat dan berlipat ganda pahala itu telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan datangnya kematian. Siang dan qiyam tetap dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain
tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana sabdanya, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min shawwal kana tasyidda bin. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin yang mulia dan bahagia, ada juga puasa-puasa sunnah yang lainnya, seperti puasa Senin, puasa Kamis. Ada juga puasa sunnah 3 hari setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Dan ada beberapa puasa-puasa sunnah lainnya yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan sepanjang tahun. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita juga selalu melakukan qiyamul lail, sholat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan saja. Bagaimana beliau telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, mengatakan bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, segerakanlah diri kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik dan melakukan berbagai macam ketaatan. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin untuk beramal soleh. Mumpung kita masih hidup, manfaatkan hidup kita ini untuk berbuat baik sebelum ajal menjemput kita semua. Dunia, saudara sekalian, adalah waktu untuk beramal, dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah kita kerjakan. Penyesalan di akhirat tiada guna dan manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya hasrata ala ma faradtu fi jannati. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin kita termasuk mereka yang ketika melihat azab mengatakan, lau annali tarfatan fa'akuna minal muslimin. Seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Az-Zumar ayat 58. Atau barangkali seperti orang mereka yang ketika diazab di neraka, mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzina kunna na'mal. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu di dunia. Saudara sekalian, inilah penyesalan orang-orang yang melalaikan kebaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa menjaga dan terus-menerus mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah telah berfirman, tidaklah hambaku
mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik, lebih aku cintai daripada dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh daripada biji kurma? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim mengenai seorang pezina yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan? Oleh karenanya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Jangan pula kita sekali-kali untuk meremehkan dosa dan maksiat, lalu kita melakukannya dengan dalih hanya dosa kecil. Karena dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus dapat membuka jalan menuju dosa yang besar. Dan dosa besar adalah perantara jalan menuju ke neraka. Karena orang yang banyak melakukan perbuatan dosa besar akan berujung kepada kekufuran, keingkaran pada Allah. Seorang yang terus melakukan dosa besar, terus menerus, akhirnya dikhawatirkan nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW berpesan, jauhlah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena kalau dosa-dosa kecil itu dilakukan secara terus menerus akan menjadi dosa besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahullah. Setelah Ramadan berlalu, marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Iman akan menguat seiring semakin banyaknya kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan. Dan iman akan melemah seiring dengan melemahnya semakin banyaknya maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Sedikit yang dilakukan secara istiqomah lebih baik daripada banyak yang tidak diistiqomahkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ahabbu ilal a'mali ilallahi aqwaluha ingkul. Sebaik-baik perbuatan menurut Allah adalah yang didawamkan, yang diistiqomahkan atau dirutinkan, meskipun itu sedikit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Terakhir, saudara sekalian, jangan pernah bosan dan puas dengan ilmu agama yang telah kita pelajari selama Ramadan. Setelah Ramadan, kita harus tetap melanjutkan bermajlis ilmu, karena baginda Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Oleh karenanya, saudara sekalian, janganlah kita pernah bosan untuk selalu mengkaji ilmu agama, karena itu merupakan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dinul Islam dengan baik, kita akan diantarkan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati, demikianlah khotbah singkat. Mudah-mudahan kita semuanya mampu dan tetap istiqomah dalam melestarikan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, walaupun sedikit hendaknya kita lakukan secara istiqomah dan kontinu, karena sedikit dilakukan
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Rasul, marilah di khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita diberikan kemampuan untuk dapat selalu memperbaiki semua amal-amal soleh kita dengan tetap istiqomah menjalankan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus untuk melakukan kebaikan dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan, dan seraya dengan teguh kemampuan kita untuk dapat meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu. Kita mohon pula agar kita diberi kemampuan untuk dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada, mensyukuri atas segala nikmat-nikmat, dan kita diberi kemampuan pula untuk dapat mengabdi dan beribadah dengan baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi